Oke, all crew standby, kalau sudah ready ya. William, nanti ada 3 narasumber segmen 1, kamu harus pinter-pinter bagi pertanyaan dan respon narasumber ya. Oke, 3 narasumber ya. Oke William, seperti biasa kita ada 3 segmen, tapi karena ini episode spesial, kamu harus lebih ceria, lebih semangat, dan jangan lupa untuk senyum ya. Senyum. Oke. Siap. Thank you. Segmen 1 10 menit ya, Will? Segmen 1 10 menit. Pertanyaan sudah oke? Oke, udah siap. Oke, host ready ya? Ready? 3, 2, 1, and action! Selamat datang di episode spesial Talkation, Talking Education for Action. Selamat datang di Talkation, Talking Education for Action. Selamat pagi Questioners. Hari ini adalah hari yang spesial loh, karena pada episode hari ini adalah peringatan ulang tahun Talkation yang pertama. Nah, sebelum kita memulai perbincangan kita dengan sosok yang berperan penting dalam program ini, kita ada cuplikan video rekap dari Talkation awal hingga saat ini. Berikut kami persembahkan untuk Anda. Kita ketemu lagi di Talkation, Talking Education for Action. Oke, kita diskusinya topik hari ini cukup menarik ya. Gayu lintang sepindah. Nah, itu tadi cuplikan video mengenai Talkation dari awal hingga sampai saat ini yang lumayan menarik nih Questioners. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita sudah kedatangan orang-orang yang berperan penting dalam terlaksananya program ini. Siapa mereka? Langsung saja kita sambut Bu Rifga, Bu Natalia, dan Pak Andrea. Selamat datang Bapak Ibu dosen di Talkation, terutama di episode spesial hari ini. Thank you. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat ya? Sehat, Baik, amin. Sehat. Nah, kita di rumah, Talkation pada awalnya itu merupakan program yang bertujuan untuk mewadahi mahasiswa ilmu komunikasi untuk magang. Dan pada akhirnya, program ini sudah bekerja sama dengan Kemendikbud melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Benar ya Bu ya? Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Rifga nih Bu. Bagaimana sih Bu awal mula Talkation ini bisa berdiri? Kalau Talkation awalnya dia adalah program kerjasama antara program studi ilmu komunikasi dengan RBTV, dan kita mewadahinya dalam program magang ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang magang. Namun karena udah 1 tahun ini terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka program Talkation ini pada akhirnya kita kombinasikan dengan program tersebut gitu. Jadi ya sampai sampai sekarang ini jadinya programnya terus berlanjut. Karena memang tujuannya adalah memang kita untuk membuat program yang secara konten dan juga isinya itu bisa mengedukasi masyarakat gitu. Karena awalnya juga muncul di masa pandemi di mana masyarakat itu sekarang belajar itu di serba online, terus kita coba selingi nih dengan sebuah program yang memang bisa dinikmati oleh masyarakat dan isinya tuh kaya gitu dengan edukasi. Oke. Berarti tidak hanya sekedar mewadahi tapi juga kita bertujuan untuk
mengedukasi masyarakat juga yang di luar sana, Bu ya. Nah, Questioners, pada awalnya program ini juga dilaksanakan oleh 2 tim produksi, yaitu YK Production yang dinaungi oleh Ibu Natali, dan yang kedua adalah Mandala Production yang dinaungi oleh Pak Andreas. Benar ya Bapak Ibu ya? Betul sekali. Nah, saya ingin ke Ibu Natali dulu nih. Silakan. Bagaimana sih Ibu proses arahan dari Ibu Natali ke tim YK Production ini sebagai tim yang pertama menjalankan Talkation? Oke. Jadi kalau boleh saya jujur sedikit, sebelum saya ngomong soal arahan, saya mau cerita bahwa proses rekrutmen di awal tuh kemarin cukup singkat. Jadi hanya waktu seminggu kalau nggak salah. Untuk saya diberi tugas oleh Prodi untuk mencari PH yang sekiranya berkompeten untuk melaksanakan program ini. Dan waktu itu saya mikir gitu, siapa ya kira-kira tim yang sekiranya punya kompetensi tersebut kemudian bisa dipegang untuk jangka waktu yang panjang gitu. Kebetulan waktu itu saya ingat, oke, ada YK nih dari IK 5 2017. Saya dalam waktu seminggu itu bertemu dengan tim, ya kurang lebih kami memikirkan konsep untuk membuat Talkation itu hanya 3 hari sebenarnya. 3 hari, Bu? 3 hari saja, karena nama, kemudian konsepnya bagaimana, tempatnya nanti di mana, kemudian format acaranya gimana, itu sampai akhirnya bisa berlanjut 1 tahun nggak kerasa. 1 tahun tidak kerasa. Gitu. Oke. Nah, kalau gitu bagaimana dengan arahan dari Pak Andreas sebagai produser dari tim Mandala, Pak? Yang mungkin bagaimana cara Pak Andreas ini membuat Talkation mampu tetap on track atau bahkan memberikan inovasi tambahan, Pak? Singkat cerita, Oke, singkat cerita nih. Kalau Bu Nat ini adalah memulai, saya kan mempertahankan gitu ya. Intinya. Kalau tadi disinggung rekrutmennya itu adalah tim, yang kedua ini adalah rekrutmennya by person. Jadi berarti personal. Iya, personal ngirimin CV dan sebagainya gitu. Nah, itu tantangannya berbeda lagi gitu. Karena harus menyatukan tim dulu, dan kemudian kalau kita sudah bisa melihat mereka kompak gitu, intinya mereka bisa bekerja kompak dan sebagainya, baru kita bisa banyak melakukan inovasi gitu. Nah, di rumah saat ini Talkation juga dilaksanakan oleh Sukuyung Pictures yang dimana merupakan angkatan 18 dan sekaligus angkatan kedua dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dan saya ingin bertanya kepada Bu Rifga nih, Bu. Jika kita melihat prospek angkatan selanjutnya nih, Bu, ya, yang cukup besar, akankah program ini tetap berlanjut atau mungkin ada program-program baru nih, Bu? Oke, kalau untuk Talkation sih harapannya terus continue ya gitu. Harapannya besok angkatan 2019 bisa melanjutkan gitu ya, lebih menyempurnakan dan juga mengoptimalkan. Kalau untuk program-program lain mungkin masih kita coba desain ya, artinya kemungkinannya seperti apa. Karena ya ini juga bahan evaluasi karena pasti banyak kesulitan juga dalam menjalankan satu program ini aja. Mungkin itu, Mas. Oke. Nah, jika kita berbicara mengenai kemajuan dan prospek ke depan nih, saya ingin ke Bu Natali dulu. Oke, silakan. Dari sudut pandang Bu Natali, apakah dengan adanya kerjasama antara kampus dengan MBKM ini membuat program ini tuh ya terdapat perkembangan yang signifikan dan mendapat manfaat bagi para mahasiswanya, Bu? Oke. Kalau saya melihat memang iya, dan sangat besar itu tentunya. Di sisi lain dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan kita sudah punya program Talkation ini, jadi ini menjadi cikal bakal ketika dulu hanya sekedar program magang, pada akhirnya ini bisa menjadi program untuk kelulusan. Oke, syarat kelulusan. Dan ada 6 mata kuliah yang dikonversikan untuk satu program ini. Di sisi lain yaitu tadi mahasiswa bisa belajar langsung terjun ke lapangan dan merasakan dunia kerja seperti apa di media khususnya untuk produksi talk show. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Andri sendiri gimana, Pak, jika melihat prospek angkatan selanjutnya ini, Pak? Kita lihat kan Amikom ini punya Buma-Buma gitu ya. Kita bisa relasinya dengan RPTV, kemudian ada Buma lainnya juga. Nah, itu sebenarnya poin juga yang waktu kita memulai dan saya ngobrol dengan Buna dan Bu Rifga, ini adalah satu sisi yang positif gitu. Artinya Buma yang ada itu juga bisa berinovasi karena di dunia penyiaran sekarang ini teman-teman lah yang harusnya out of the box, memberikan ide kreatif-kreatif yang segar gitu. Dan inilah kesempatan teman-teman untuk mengubah wajah dunia penyiaran, apalagi di tingkat lokal gitu. Nah, lantas harapan dari Pak Andreas itu apa sih, Pak? Ya, kalau saya sih harapannya setiap angkatan yang magang gitu juga bisa memberikan kreasi yang menarik. Ketika teman-teman itu juga bisa membranding bahwa magang ini keren gitu, teman-teman yang lain juga minat gitu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Andre, Bu Natali, dan juga Bu Rifga. Dan untuk Questioners di rumah, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan jajaran tim dosen. Semoga apa yang kita harapkan dapat terwujud. Amin. Dan setelah ini kita akan berbincang bersama dengan 2 mahasiswa ilmu komunikasi sekaligus menjadi seorang
produser pelaksana dari Waiki Production dan Mandala Production. Dan sebelum kita nutup segmen ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dosen untuk mengucapkan talent kita. Baik, untuk saya di rumah, setelah ini masih ada pembahasan yang tidak kalah menarik nih dari sebelumnya. Setelah satu ini tetap bersama kami di Talkation, Talking Education for Action. Assalamualaikum, saya Wibit Adianto, dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Saya Rizky atau biasa dipanggil Mamski. Saya adalah dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Saya Kartika, dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Saya Monica Preti Aprilia, dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Talkation yang pertama. Semoga terus berkarya. Semoga Talkation selalu menginspirasi. Semoga semakin kreatif dan sukses selalu. Semoga selalu memberikan inspirasi dan selalu keren.